Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kembali kita sama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah hasanah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, tema kajian kita yaitu bahaya meninggalkan muhasabah. Kemudian kita lanjutkan yaitu muhasabah dengan ikhlas dan meneladani Rasul. Karena syarat diterimanya amal itu hanya dua, yaitu ikhlasun niyah, yaitu niat ikhlas dan ittiba kepada Rasul, atau meneladani, mengikuti petunjuk beliau. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dihisab atau dievaluasi tentang kelalaian kita. Ya memang salah satu sifat manusia itu adalah lupa bahkan salah, berdosa. Maka jalannya yaitu adalah dengan menghisap, mengevaluasi, introspeksi. Yang pertama adalah
menghisap tujuan penciptaan kita ini, ya. Ini penting. Ini perlu kita pahami dan perlu kita sadari, ya, bahwa kita ini ada, ya, wujud, ya, hidup di bumi ini, ya, tidak lain, ya, penciptaannya, ya, yaitu bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Tentu pengertian ibadah yang luas, ya, mencakup perkataan, perbuatan, ya, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah ridha kepada kita, ya, maka itu termasuk ibadah, ya. Jadi memahami itu penting, ya. Memahami. Berarti kalau tujuan penciptaan itu adalah sama dengan tujuan hidup, ya. Karena orang itu, ya, dia berbuat sesuai dengan tujuan hidupnya, ya. Maka kalau tujuannya hidupnya ibadah, maka dia banyak sibuk beribadah, ya. Jadi aktivitasnya ibadah. Begitu juga kalau tujuan hidupnya bukan untuk ibadah, maka otomatis dia berpaling. Dialah lalai dari beribadah kepada Allah. Yang hendaklah kita bertanya, ya, bertanya kepada diri kita, ya. Untuk apa saya ini hidup? Nah, ini penting. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya, untuk apa saya hidup? Apa yang saya cari? Dan kemana saya akan kembali, ya. Ini perlu direnungkan. Peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata kita, ya, di mana orang yang mungkin dekat dengan kita, ya, satu persatu, ya, pergi meninggalkan kita, ya. Jadi umur ini juga bisa, ya, menjadikan kita sadar, ya, bahwa, ya, hidup ini sementara sekali, ya. Terkadang tidak terasa, ya, bahwa kita hidup di dunia ini setengah abad, ya, itu tidak terasa, ya. Barangkali sempian-sempiannya yang sudah 50 tahun itu enggak terasa sekali, ya. Apalagi saat ini itu 1 tahun itu, ya, serasa sebentar sekali, ya. Ini sudah tiba-tiba, ini sudah, ya, bulan berapa ini? Bulan Mei, ya. Ya.
Nanti tidak terasa timbul kita berada di penghujung tahun. Kemudian setelah muhasabah penciptaan, hendaklah ia menyusulnya dengan zikir. Ya. Zikir ini mengingat Allah. Ya. Zikrullah. Ya. Jadi zikir ini yang dalam sabda Rasulullah, ya, afdalu zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Salat juga zikir, ya. Bahkan wa aqimis salata li zikri, ya. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Jadi tujuan kita salat itu adalah untuk mengingat Allah. Berarti kalau kita tujuannya mengingat Allah, lupakan yang lain. Berapa salat itu lamanya? 10 menit, ya. Sekitar 10-an menit, ya. Nah, 10 menit inilah kita mengingat Allah, ya. Tapi kadang kita, ya, hati kita tidak mengingat Allah di saat salat. Ini kenapa, ya? Karena ibadah kita masih belum dibangun, ya, di atas cinta atau mahabbah kepada Allah. Karena kalau orang itu cinta, dia pasti ingat. Jadi dia banyak mengingatnya, ya. Artinya kita banyak mengingat sesuatu yang kita cintai. Kalau kita ketemu, ya, bahkan dekat dengan orang yang kita cintai, apa yang kita rasakan? Kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan. Orang itu, ya, kalau terpisah jauh sama orang yang dicintainya, ketika dia ketemu itu dia gembira. Apakah dalam sholat kita merasakan kegembiraan? Ataukah kita, ya, malah sebaliknya gelisah, ya. Bahkan pengen cepat-cepat selesai. Tidak menikmati, ya, tidak gembira, tidak bahagia dengan ibadah kita. Padahal kata Ibnu Taimiyah, surganya di dunia ini adalah ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu
tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ya. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ya. Tenang atau tentram. Jadi buah ya, yang kita peroleh, kita dapatkan dari zikrullah ini adalah ketentraman. Jadi orang yang zikir ya, dan menghadap Allah tadi, dia mendapatkan ketentraman. Bahkan ada sampai yang meneliti ya, penelitian itu dari 10 orang itu ya, hanya 1 yang hatinya tuh tenang, 9-nya gelisah hidupnya. Jadi itu resep. Jadi orang mukmin yang dekat atau berzikir kepada Allah, dialah yang mendapatkan kebahagiaan. Lalu hendaknya ia menghisap apa yang ia bicarakan. Ya. Artinya ini menghisap yang sudah kita bicarakan, yang sudah ya. Misalnya yang kita bicarakan dari pagi hingga sore hari ini tadi, apa saja yang kita bicarakan. Apakah yang kita bicarakan itu ada kebaikan untuk dunia kita ataukah akhirat kita? Bukan hanya amal lisan ya, amal perbuatan, tapi juga menghisap amal lisan kita ya. Makanya tuntunannya, kalau kita tidak mampu ya untuk mengatakan sesuatu yang baik, itu lebih baik kita diam ya. Kemudian kita menghisap juga kemana kakinya melangkah ya. Kalau perlu dihitung langkah kita tuh ya. Jadi arah yang kita perhitungkan, yang kita evaluasi. Tentunya kita memperbanyak langkah kita menuju masjid ya. Minimal 5 kali ya, 5 waktu ya. Ini saking cermatnya ya ulama ini, apa yang diambil oleh kedua tangannya ya. Arti berupa barang apa ya, kegunaannya apa ya. Dan apa yang didengar oleh kedua telinganya ya. Jadi pendengaran, menyangkut pendengaran ya. Tentunya kalau kita
berteman, ya, ya. Dari orang terdekatlah kita mendengar pembicaraan. Kalau sekarang, ya, ada handphone, ya, apa yang kita dengarkan? Kalau kita membuka handphone, ya, di sana mungkin ada musik, ada tausiah, ya. Sangat dengan gampang kita, ya, untuk memuhasabahi, ya, apa yang kita dengar. Ya. Maka orang terdekatlah yang mempengaruhi. Untuk apa ia lakukan semua itu? Nah, ini yang kita pertanyakan, ya. Kalau kita berbicara, kalau kita melangkah, kalau tangan kita mengambil, kalau kita mendengar, itu untuk apa kita lakukan? Dan untuk siapa? Ya. Tidak lain, ya, tujuan, ya, atau niat kita itu adalah hanya semata-mata karena Allah. Itu ikhlas tadi, kembali kepada ikhlas tadi. Dan atas dasar apa yang ia lakukan semua itu. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang keikhlasan, sedang yang kedua adalah tentang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sangat simpel sebenarnya, ya, ya. Dalam beribadah itu, ya. Kalau dilihat dari syaratnya, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasulullah, tidak ribet, ya. Akan tetapi penerapannya inilah yang perlu, ya, ya, mujahadah, ya, kesungguh-sungguhan kita, khususnya masalah ikhlas, ya. Yaitu ikhlas ini menyangkut tentang niat tadi, ya, ya. Karena ada ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, menyebutkan yang paling berat, kata beliau, ya, adalah niat, ya. Niat ikhlas. Sebabnya apa? Karena niat itu bisa berubah-ubah. Makanya perlu terus kita mengevaluasi atau menghisap tadi. Qatadah berkata, dua kalimat ini ditanyakan kepada orang-orang yang sudah mendahului dan orang-orang yang diakhirkan. Kemarin, ya, disebutkan bahwa Allah bertanya kepada orang yang
dakwahnya Rasul disampaikan kepada mereka, apakah mereka melaksanakan ajaran Rasul itu? Ya, sebagaimana Allah juga bertanya kepada Rasul, apakah mereka menyampaikan sebagaimana yang diwahyukan Allah. Ya. Ini berkaitan dengan mengikuti Rasul tadi. Ya. Jadi orang yang menerima dakwah, ya, menerima dakwah Rasul, ya, dari generasi terdahulu sampai generasi kita. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya, apakah kita melaksanakan sesuai dengan yang Rasul dakwahkan? Ya. Jadi masalah mengikuti Rasul ini kita ditanya, kata beliau Mujahid. Dan sebagaimana Allah juga bertanya kepada Rasul juga ditanya. Ya. Jadi Rasul maupun kita ditanya oleh Allah. Ya. Jadi pertanyaan kepada Rasul ini, apakah mereka menyampaikan sebagaimana yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak berubah, ya. Tidak berubah. Jadi itu perintahnya adalah takwa kita ini, ya. Ittaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi kalimatnya bertakwa ini sesuai dengan kemampuan diri kita. Masing-masing diri kita ini berbeda kemampuannya dalam bertakwa. Sesuai dengan potensi, ya, atau kemampuan kita dalam bertakwa. Jadi berbeda dengan, ya, perintah itu kan takwa, ya. Kalau larangan ini berbeda, ya. Tidak bisa sama dengan takwa, ya. Jauhilah larangan Allah, ya, sesuai dengan kemampuan, itu tidak bisa, ya. Ya. Jadi meninggalkan, ya, atau menjauhi larangan Allah itu, ya, semaksimal kemampuan kita. Ya. Jadi tidak ada, ya, batas kemampuan. Jadi semaksimal kemampuan kita. Makanya berbuat baik kebaikan itu lebih berat, ya, daripada meninggalkan keburukan. Ya. Berbuat baik itu bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Bahkan dia yang tidak beriman sekalipun, ya. Misalnya memberi atau dermawan, itu orang kafir pun, ya, bisa, ya, berbuat baik, ya. Membantu orang misalnya, ya, itu bisa dilakukan oleh orang kafir.
Tapi meninggalkan keburukan atau meninggalkan kejahatan itu tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Jadi dua hal ini yang paling berat itu adalah meninggalkan keburukan. Kembali kepada Qatadah. Dua kalimat ini ditanyakan kepada orang yang sudah mendahului dan orang yang akhirkan. Artinya mutaqaddimin, orang yang terdahulu, maupun mutaakhirin. Ya. Ya. Yang pertama adalah kepada siapa kamu menyembah. Ya. Artinya kepada siapa kita beribadah. Ya. Ini mencakup, ya, mencakup hati. Ya. Terkadang ya secara zahir, ya, orang beribadah kepada Allah. Akan tetapi hatinya enggak, ya. Atau dia menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Ini adalah munafik. Munafik itu adalah orang yang, ya, menampakkan keimanannya, keislamannya, ya. Akan tetapi hatinya tidak beriman. Jadi kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita minta pertolongan. Kan orang-orang jahiliyah itu kan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka juga menyembah Allah. Di satu sisi mereka menyembah selain Allah. Sampai di Ka'bah itu kan banyak patung-patung. Ya. Kalau ditanya, ya, ini sebagai sarana wasilah untuk kami mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung itu sebagai sarana, ya, sebagai media bagi mereka, ya, untuk dekat dengan Allah. Ya. Jangan dikira bahwa Abu Jahal itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kita, pasti dia jawab Allah. Ya. Abu Lahab, ya. Maka semua para nabi dan rasul utusan Allah itu mengajak, ya, ubudullah, ya, beribadahlah kepada Allah. Wajatanibut tagut, ya, dan jauhilah, ingkarilah tagut, ya. Berhala-berhala itu kan tafsirnya berhala-berhala, sesembahan selain Allah. Banyak, ya, di kalangan masyarakat kita, ya. Kalau kita lihat, ya, masih ada yang, ya, meminta sesuatu kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, ya.
Ada yang membuat sesajen dan sebagainya, ya. Naruh di pohon, ya. Atau pesugihan dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah apa jawabanmu kepada Rasul? Sehingga manusia ditanya tentang apa yang disembah dan ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ini ayat yang perlu kita yakini, ya. Wajib kita yakini bahwa kelak kita akan ditanya tentang kenikmatan. Kalau kenikmatan itu dalam sebuah hadis termasuk kita minum air itu, ya. Di saat kita haus, ya. Kita akan mengalami haus, ya. Jadi salah satu nikmat yang pertama kali, ya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita minum air. Maka jangan lupa bersyukur, ya. Ya, kalau kita minum air, ingat Allah saat itu, ya. Saya pribadi itu kalau minum air, setiap minum air itu selalu ingat, ya, yang menghilangkan haus ini Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya ini air ini, ya. Ini kasih sayang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, karena itu akan ditanyakan kalau, ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita ini, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita minum air, kita puji Allah, ya. Ya. Kita bismillah, alhamdulillah, ya. Merasa bersyukur kepada Allah yang menghilangkan dahaga kita. Nah, ingat ini akan ditanyakan. Mungkin ini saja kajian kita tentang muhasabah, ya. Yang tadi disebutkan berbagai aspek yang perlu kita hisab, ya. Tidak hanya satu aspek, tapi bermacam-macam aspek yang perlu kita hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.